Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan mengulang kembali materi mengenai namanya sel elektrolisis. Sebelumnya Anda sudah belajar, sudah mengetahui yang namanya sudah mengetahui mengenai namanya sel elektrokimia. Oke, Anda tentu masih ingat sel elektrokimia itu adalah suatu proses yang memanfaatkan reaksi redoks untuk menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, bagaimana dengan sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel elektrokimia, di mana pada elektrolisis itu adalah memanfaatkan yang namanya energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Nah, apa perbedaan yang mendasar dari yang namanya sel elektrolisis dan sel elektrokimia? Nah, pada sel elektrokimia dan sel elektrolisis, oke, pada sel elektrokimia Anda akan mengingat konsep kapan. Sedangkan pada sel elektrolisis Anda akan mengingat konsep kenal. Apa itu? Kapan katode positif, anode negatif. Sedangkan pada sel elektronegatif, katode negatif dan anode positif. Tapi persamaan keduanya di katode merupakan reaksi reduksi, sedangkan di anode menjalankan yang namanya reaksi oksidasi. Oke. Itu perbedaan antara sel elektrokimia, sel elektrolisis dan persamaannya. Kemudian Anda juga sudah menghafal di bukunya di halaman 65 dan 66 mengenai reaksi di anode dan reaksi di katode. Nah, apa manfaat Anda menghafal kedua-duanya, reaksi di anode dan reaksi di katode? Karena pada sel elektrolisis ini Anda akan jelas dari pengertiannya Anda memanfaatkan yang namanya energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Ya, jadi di elektrolisis Anda akan disuruh untuk menuliskan reaksi yang terjadi di anode dan di katode. Kemudian Anda akan menghitung penerapan aspek kuantitatifnya. Anda akan menghitung yang namanya massa yang dihasilkan dari suatu reaksi elektrolisis. Oke, perhatikan, Anda juga sudah mempelajari mengerjakan latihan 2.4 dan 2.5. Kita akan membahas kilas utamanya di nomor 3 di buku paketnya di halaman 66 latihan 2.4. Oke, Anda lihat, Anda simak di buku Anda sendiri. Tuliskan reaksi elektrolisis zat berikut. Yang A, lelehan NaCl dielektrolisis dengan elektrode grafit, dan B, larutan NaCl dielektrolisis dengan elektrode grafit. Oke, Ibu hapus terlebih dahulu. Oke, kita lihat soalnya nomor 3 bagian A. Di sini disuruh menuliskan yang namanya reaksi elektrolisis. Untuk yang A adalah lelehan NaCl dengan elektrode grafit. Oke. Baik pada poin A maupun pada poin B itu menggunakan yang namanya elektrode grafit. Anda bisa melihat di bukunya di halaman 65 poin A paling atas. Ya. Kemudian Anda melihat bahan elektrode. Yang bagian A, jika bahan elektrode tersebut dari grafit atau logam iner, misalnya platina dan aurum, elektrode tidak mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi yang mengalami reduksi dan oksidasi adalah spesies-spesies yang ada di sekitar elektrode. Sedangkan jika elektrodenya merupakan terutama anode yang berasal dari logam aktif, anode tersebut yang akan mengalami yang namanya oksidasi. Oke, kemudian di latihan 2.4 di nomor 3 bagian A dan B, saya tuliskan aja yang B-nya adalah larutan NaCl dengan elektrode grafit. Perbedaannya hanya ada di kata larutan dan lelehan. Oke, apa beda larutan dan lelehan? Oke,
Kalau larutan berarti NaCl ini dilarutkan dalam suatu pelarut, misalnya air. Sedangkan kalau dia lelehan berarti NaCl itu sendiri dilelehkan tanpa ada senyawa atau unsur-unsur lainnya. Itu perbedaannya. Kemudian apa bedanya lagi untuk menuliskan reaksi elektrolisis antara lelehan dan larutan? Kalau lelehan tidak akan berpatok pada reaksi di katode dan reaksi di anode pada halaman 6566, sedangkan kalau larutan NaCl patokannya adalah grafik di halaman 65 dan 66. Oke, kita lihat lelehan NaCl dengan elektrode grafit. Pertama sekali yang akan kita langkah yang akan kita kerjakan adalah menuliskan reaksi penguraian dari NaCl. Jadi NaCl lelehan akan terurai menjadi Na plus lelehan plus Cl min lelehan. Anda ingat tadi anode itu ingat genap, katode negatif, anode positif. Oke, ini yang Ibu hapus terlebih dahulu. Oke. Anode positif. Kalian sudah ingat pelajaran waktu kelas 10 bahwa yang bermuatan positif akan menarik yang bermuatan negatif. Kebalikannya, negatif akan menarik yang bermuatan positif. Oke, kita lihat yang positif berarti ya di reaksi di anode reaksi yang akan dijalankan adalah Cl-. Sedangkan di katode itu adalah Na+. Kita lihat Cl-. Anode, Anda ingat lagi anode itu yang di anode terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Oke, berarti Cl- lelehan menjadi Cl2 plus 2E-. Oke, sedangkan Na plus itu menjalani reaksi yang namanya di katode. Di katode itu reaksi di katode adalah reaksi reduksi. Berarti Na plus lelehan ditambah E- menjadi Na lelehan. Oke, kita lihat 2 elektron, 1 elektron. Jumlah elektron harus sama, berarti supaya sama dikali 1 dan dikali 2. Ya. Ibu langsung aja dikali 2 berarti semuanya akan dikali 2. 2. Oke? Kalau sudah paham, Ibu hapus di sini ya. Kemudian kita akan menuliskan reaksi total. Oke, elektron kita coret. 2Na plus ditambah Cl- menjadi 2Na lelehan ditambah Cl2 lelehan. Oke, ini yang pertama. Ibu hapus lagi. Untuk poin B adalah larutan. Kalau larutan, aturannya kita berpatok di halaman 65 dan 66. Langkah pertama sama seperti tadi, kita akan menuliskan reaksi penguraian. NaCl larutan berarti aquos akan terurai menjadi Na plus aquos ditambah Cl- aquos. Reaksi di anode positif dan di katode negatif. Oke, patokannya kita lihat tadi, yang menjalankan reaksi di anode adalah Cl-, sedangkan yang menjalankan reaksi di katode adalah Na+. Oke, kita patokan di bukunya di halaman 66. Kita lihat dulu reaksi di anode. Reaksi di anode untuk Cl- berarti yang mana patokannya? Oh, yang paling bawah sekali. X- X sama dengan Cl Bri. Reaksinya kita akan menuliskan reaksi ini di reaksi anode. 2X- berarti 2X-nya kita ganti Cl. 2 Cl- aquos menjadi X2 berarti Cl2 gas ditambah
2E-. Oke, sekarang di reaksi di katode berarti Na yang akan menjalani reaksi di katode. Kita lihat lagi yang ada di katode. Yang mana? Anda tahu sendiri Na itu golongan 1A, berarti patokan kita yang di tengah. Logam golongan 1A, 2A, dan 3A yang tereduksi AiH pada air. Oke, jadi reaksi ini yang akan kita tuliskan di katode. 2H2O liquid ditambah 2E- menjadi H2 gas plus 2OH- aquos. Berarti kita akan menuliskan reaksi total. Oke, kita coret. 2Cl- aquos ditambah 2H2O liquid menjadi Cl2 gas plus H2 gas plus 2OH- aquos. Oke? Bisa dipahami? Terima kasih. Kita lanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.